Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Mulia dengan NIM 2404528. Halo teman-teman semua, selamat datang di pembelajaran geografi pada hari ini. Kali ini kita akan menjelajahi isi perut bumi di Indonesia, di mana terdapat kekayaan alam yang luar biasa. Ya, kita akan membahas tentang persebaran barang tambang di Indonesia. Tahukah teman-teman, Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa, seperti laut, pegunungan, dan juga lembah. Indonesia kaya akan cadangan mineral, logam, dan juga sumber energi yang dapat meningkatkan kemakmuran bangsa. Nah, oleh karena itu, Indonesia dijuluki dengan Zamrud Khatulistiwa yang sesungguhnya. Sebelum kita melanjutkan materi, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan barang tambang? Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian barang tambang. Barang tambang adalah segala bahan galian yang berasal dari dalam bumi dan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Artinya, bahan tersebut bisa ditambang dan juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menopang kegiatan ekonomi. Secara geologi, barang tambang terbentuk dari proses alami selama jutaan tahun akibat aktivitas gunung berapi, pergeseran lempeng bumi, tekanan, dan juga suhu tinggi di bawah permukaan bumi. Barang tambang juga merupakan sumber daya alam yang dalam mengusahakannya memerlukan proses penambangan yang meliputi kegiatan eksplorasi, kegiatan eksploitasi, dan juga kegiatan ekstraksi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses dalam pertambangan. Proses tersebut ada 3. Yang pertama yaitu kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau seksama adanya dan sifat barang tambang. Yang kedua yaitu kegiatan eksploitasi. Kegiatan eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan barang tambang dan juga memanfaatkannya. Dan yang ketiga adalah kegiatan ekstraksi. Kegiatan ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Misalnya, minyak bumi terbentuk dari sisa-sisa mikroorganisme laut purba yang tertimbun di dasar laut selama jutaan tahun. Batu bara berasal dari tumbuhan rawa purba yang tertutup lapisan tanah dan mengalami tekanan serta panas tinggi. Karena butuh waktu jutaan tahun untuk terbentuk, maka barang tambang disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Inilah sebabnya pertambangan perlu diatur untuk menjaga lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan secara jangka panjang. Nah, di balik kekayaan alam tambang Indonesia, pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan barang tambang di Indonesia. Ketersediaan barang tambang di Indonesia tidak terlepas dari keadaan geologi wilayah Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa wilayah Indonesia secara geologi termasuk ke dalam kawasan jalur Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Sehingga Indonesia sering mengalami gejolak tektonik yang dapat memicu terjadinya bencana alam seperti letusan gunung berapi dan juga gempa bumi. Proses pembentukan barang tambang terbagi atas beberapa jenis barang tambang. Yang pertama, berdasarkan asal bahan dan juga proses terjadinya. Yang pertama yang berasal dari organik, yaitu batu bara, minyak bumi, gas, dan juga batu kapur. Yang kedua, benda tambang logam, yaitu emas, perak, nikel, besi, dan juga timah. Yang ketiga, yaitu benda tambang anorganik dan juga non-logam, seperti berlian, belerang, dan juga kaolin. Selanjutnya yaitu berdasarkan pemanfaatannya. Pertama, ada bahan galian logam atau biji seperti timah, besi, tembaga, nikel, emas, perak, dan juga seng. Yang kedua yaitu bahan galian energi seperti batu bara dan juga minyak bumi. Yang ketiga yaitu bahan galian industri seperti asbes, aspal, bentonit, batu gamping, dolomit, diatomai, gipsum, halit, talk, kaolin, zeolit, dan juga tras. Selanjutnya berdasarkan sifatnya. Pertama adalah barang tambang padat seperti nikel, batu bara, bauksit, dan juga tembaga. Yang kedua yaitu barang tambang cair seperti minyak bumi. Dan yang ketiga yaitu barang tambang gas seperti gas alam. Selanjutnya yang berdasarkan kepentingannya. Pertama adalah barang tambang energi seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas bumi. Yang kedua yaitu barang tambang industri seperti tembaga, emas, bauksit, dan juga kaolin. Ternyata barang tambang ini terbagi lagi loh menjadi 3 golongan. Ada golongan A,
B, dan juga ada golongan C. Golongan A yaitu bahan galian strategis. Golongan ini sangat penting bagi keamanan, perekonomian, dan juga politik nasional. Biasanya dikelola oleh pemerintah ataupun perusahaan milik negara. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan juga nikel. Barang tambang ini menjadi sumber energi utama dan bahan bakar industri besar, mulai dari pembangkit listrik, transportasi, hingga industri kimia. Bayangkan tambang minyak atau batu bara, semua sektor ekonomi bisa lumpuh. Selanjutnya, barang tambang golongan B, bahan galian vital. Golongan ini masih sangat penting tapi bisa dikelola oleh swasta dengan izin pemerintah. Barang tambang ini mendukung industri dan juga pembangunan nasional. Contohnya emas, perak, tembaga, timah, biji besi, bauksit, dan juga mangan. Tambang jenis ini berperan besar dalam industri logam, alat berat, kendaraan, hingga teknologi modern seperti smartphone dan juga baterai. Selanjutnya ada golongan C, bahan galian industri atau non-logam. Pada golongan ini termasuk bahan tambang yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga pembangunan infrastruktur. Contohnya batu kapur, marmer, granit, pasir kuarsa, tanah liat, dan juga gypsum. Meski begitu, tambang golongan C sangat penting untuk bahan bangunan, semen, dan juga kerajinan. Nah, teman-teman, apa aja sih yang didapatkan dari proses pertambangan? Yang pertama ada aluminium. Aluminium adalah logam putih perak, ringan, dan juga mulus. Aluminium ini digunakan untuk peralatan dapur, peralatan rumah tangga, mebel, dan juga lain-lainnya. Nah, tambang aluminium ini terdapat di Papua. Barang tambang kedua yaitu asbes. Tambang asbes terdapat di Kuningan, Jawa Barat, Papua, Pulau Halmahera, dan juga Maluku, Pulau Seram, Maluku. Nah, asbes bahan yang sering digunakan untuk pembangunan, khususnya rumah-rumah di Indonesia. Barang tambang yang ketiga yaitu aspal. Tambang aspal terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal juga dihasilkan oleh Permigan Wonokromo, Jawa Timur sebagai hasil pengolahan minyak bumi tambang aspal di Pulau Buton di Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah batu bara. Daerah-daerah penghasil batu bara adalah Bukit Asam, pusatnya di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Kota Baru atau Pulau Laut, Kalimantan Selatan, Sungai Berau, pusatnya di Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga Umbilin, pusatnya di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Selain itu, tambang batu bara terdapat di Pulau Bengkulu, Jawa Barat, Papua, dan juga Sulawesi Selatan. Tambang batu bara diusahakan oleh PN Batubara, tambang batu bara di Kalimantan. Yang kelima adalah bauksit. Bauksit adalah bahan baku aluminium. Tambang bauksit terdapat di Pulau Bintan atau Riau dan juga Singkawang atau Kalimantan Barat. Selain itu terdapat pula di Kalimantan Tengah. Yang keenam yaitu belerang. Belerang digunakan sebagai bahan obat patek dan juga korek api. Tambang belerang terdapat di Gunung Welirang atau Jawa Timur. Selain itu terdapat juga di Jambi, Jawa Tengah, dan juga Sulawesi Utara. Beberapa penambang mengambil belerang dengan cara mengikis bongkahan belerang di kaldera Gunung Ijen, Banyuwangi, Jawa Timur. Yang ketujuh yaitu biji besi. Tambang biji besi terdapat di Cilacap atau Pasir Besi, Jawa Tengah, Cilegon, Banten, Gunung Tegak, Lampung, Lengkabana, Sulawesi Tengah, Longkana, Sulawesi Tengah, Pegunungan Verbeek, Sulawesi Tengah, Pulau Dermawan, Kalimantan Selatan, Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan, dan juga Pulau Suwang, Kalimantan Selatan. Selain itu terdapat pula di Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Biji besi diolah oleh PT Krakatau Steel, Cilegon, Jawa Barat. Pasir besi diolah PN Aneka Tambang, Cilacap, Jawa Tengah. Yang kedelapan yaitu emas. Tambang emas terdapat di Bengkalis, Sumatera, Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, Cikotok, Jawa Barat, Logas, Riau, Meloboh di Aceh, Rejang Lebong di Bengkulu. Selain itu terdapat juga di Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur, dan juga Kalimantan Selatan. Pabrik pengolahan emas terdapat di Cikoto, Jawa Barat.
Yang kesembilan yaitu fosfat. Fosfat merupakan persenyawaan kotoran kelelawar dengan batu kapur. Fosfat digunakan dalam industri pupuk. Fosfat banyak terdapat di Bogor, Pangandaran atau Jawa Barat, Gombong, Purwokerto, Jepara, Rembang, Jawa Tengah. Penambangan fosfat di Cismas Island, perbatasan Indonesia dan Australia. Yang ke-10 yaitu gas alam. Gas alam terdapat di Arun atau di Aceh dan Bontang, Kalimantan. Gas alam juga terdapat di daerah Jawa Barat, Sumatera Utara dan juga Sumatera Selatan. Tambang gas alam di Bontang, Kalimantan. Yang ke-11 yaitu gips atau gypsum. Gips banyak digunakan dalam industri keramik. Gips ditambang di daerah Cirebon, Rembang, Kalianget, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Utara. Gips biasa digunakan untuk pasien kecelakaan. Yang ke-12 yaitu grafit. Tambang grafit terdapat di Payakumbuh dan juga Singkara atau Sumatera Barat. Grafit digunakan sebagai bahan pembuat pensil. Yang ke-13 yaitu batu granit. Granit adalah salah satu jenis batuan beku atau igneous rock yang terbentuk dari proses pembentukan magma secara perlahan di dalam kerak bumi atau intrusif. Karena proses pendinginannya lambat, granit memiliki kristal mineral yang besar dan juga terlihat jelas. Tambang granit terdapat di Yogyakarta, Lampung, dan juga Riau. Yang ke-14 yaitu intan. Intan banyak terdapat di Kalimantan Selatan, tempat di pengusahaannya Martapura. Selain itu terdapat pula di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Para penambang sedang mencari intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Yang ke-15 yaitu kapur. Tambang kapur banyak terdapat di Jawa Tengah, Lampung, NTT, Sulawesi Tenggara, dan juga Sumatera Barat. Nah, tambang batu kapur itu terdapat di Jawa Timur. Yang ke-16 yaitu mangan. Mangan adalah tambang mangan terdapat di Keliripan atau di Yogyakarta dan Tasikmalaya atau Jawa Barat. Tambang mangan juga terdapat di Lampung, Maluku, NTB, dan juga Sulawesi Utara. 11 yaitu marmer. Tambang marmer terdapat di Besok, daerah Wajah atau Lumajang atau Jawa Timur. Tambang marmer juga terdapat di Yogyakarta, Lampung, Papua, dan juga Sumatera Barat. Yang ke-18 yaitu pasir kuarsa. Nah, pasir kuarsa ini banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan juga Sulawesi Tenggara. Pasir kuarsa adalah jenis pasir yang tersusun terutama atas mineral kuarsa dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Pasir ini memiliki warna putih, bening, atau keabu-abuan dan terasa keras dan tajam jika disentuh karena struktur kristalnya. Yang ke-19 yaitu mika. Tambang mika terdapat di Pulau Peleng atau Sulawesi Selatan dan Donggala atau Sulawesi Tengah. Tambang mika adalah kegiatan penambangan untuk memperoleh mineral mika, yaitu kelompok mineral silikat berlapis yang bersifat elastis dan juga dapat mengupas menjadi lembaran tipis dan tahan panas serta listrik. Mika banyak digunakan dalam industri elektronik, kosmetik, konstruksi, dan juga kimia. Yang ke-20 yaitu perunggu. Perunggu adalah logam campuran atau alloy yang tersusun terutama dari tembaga dan juga timah dengan komposisi umum sekitar 88-90% tembaga dan juga 10-12% timah. Campuran ini menghasilkan logam yang lebih keras, lebih kuat dan juga lebih tahan korosi dibandingkan tembaga murni. Perunggu merupakan salah satu material logam tertua yang digunakan manusia hingga menciptakan masa sejarah yang dikenal sebagai zaman perunggu atau zaman perunggu. Nah, perunggu banyak terdapat di Sulawesi Utara. Yang ke-21 yaitu tembaga. Tambang tembaga banyak terdapat di Jokoto, Jawa Barat, Kompara, Papua, dan juga Sangkarapi, Sulawesi Selatan. Nah, terutamanya Jawa Tengah dan juga selain itu terdapat juga di daerah Jambi dan juga Sulawesi Tengah. Kedua yaitu timah. Nah, tambang timah ini terdapat di Bangkinang, di Riau, Adabo, di Pulau Sungkep, dan juga Manggar di Pulau Belitung. Nah, Sungai Liat di Pulau Bangka dan juga pabrik pelabuhan biji timah ini terdapat di Muntah atau Pulau Belitung. Tumpukan timah yang diolah yaitu di Bangka. 23 yaitu teras. Teras adalah sejenis batu trof banyak ditampung di Gunung Muria di Jawa Tengah dan daerah Priangan atau Jawa Barat. Selain itu terdapat pula di Sumatera Barat. Nah, teras sebagai bahan campuran untuk membuat batako. Ke-24 yaitu yodium. Tambang yodium terdapat di Semarang, Jawa Tengah dan juga Jombang, Jawa Timur. Yodium digunakan sebagai bahan obat dan juga pramu garam dapur. Sekarang ayo kita lihat peta persebaran barang tambang di Indonesia.
kekayaan tambang Indonesia tersebar di seluruh pulau di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera kaya akan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di Aceh, di Riau, dan juga Sumatera Selatan. Ada juga batu bara di Sawalunto dan juga emas di Bengkulu. Daerah ini dulunya merupakan cekungan sedimen Laut Purba, tempat sisa organisme terkubur jutaan tahun. Sumatera juga memiliki tambang di Pulau Bangka dan juga Belitung yang sudah dikenal sejak zaman kolonial. Yang kedua ada Pulau Jawa. Jawa memiliki minyak bumi di Cepu atau Jawa Tengah, batu kapur dan semen di Cirebon dan Tuban, serta belerang di Kawah Ijen. Tambang-tambang ini mendukung industri semen, pupuk, dan juga energi di kawasan padat penduduk. Selanjutnya yaitu Pulau Kalimantan. Kalimantan disebut dengan Pulau Emas Hitam karena cadangan batu baranya yang sangat besar terutama di Kalimantan Timur dan juga Selatan. Selain itu ada emas dan intan di Martapura serta minyak bumi di Tarakan dan juga Balikpapan. Wilayah ini menjadi pusat ekspor tambang Indonesia dan juga memiliki pelabuhan besar untuk pengiriman batu bara ke luar negeri. Sulawesi terkenal dengan nikel di Pemala atau Sulawesi Utara dan Sorowako atau Sulawesi Selatan serta tembaga di Sulawesi Tengah. Tambang ini penting dalam industri logam ringan dan juga baterai kendaraan listrik. Selanjutnya adalah Papua dan juga Maluku. Papua memiliki tambang tembaga dan juga emas terbesar di dunia yaitu Grasberg di Mimika. Sementara itu, Maluku memiliki cadangan minyak bumi dan juga gas alam di Laut Seram dan juga Bulat. Teman ketahui bahwa kegiatan pertambangan membawa banyak dampak positif bagi kita semua. Yang pertama yaitu meningkatkan lapangan kerja. Dengan adanya pertambangan, seseorang bisa mendapatkan pekerjaan, misalnya menjadi sopir pengangkut barang tambang. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan juga nasional lewat pajak dan juga royalti. Yang ketiga yaitu mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan juga rumah sakit di wilayah tambang. Yang keempat yaitu menjadi bahan baku industri sebagai fondasi bagi sektor manufaktur, energi, dan juga teknologi. Yang kelima yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yaitu dengan menciptakan pusat ekonomi baru di daerah terpencil. Bisa dibilang pertambangan menjadi motor penggerak pembangunan daerah di banyak wilayah di Indonesia. Setiap keuntungan pasti punya tantangan. Jika dikelola tanpa aturan, maka pertambangan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, terjadinya tanah longsor dan juga deforestasi. Selanjutnya terdapat pencemaran air dan juga udara akibat limbah tambang, hilangnya habitat satwa liar, konflik sosial yang terjadi antara perusahaan dan juga warga. Selanjutnya gangguan kesehatan masyarakat. Nah, untuk mengatasi dampak itu, kita butuh pertambangan berwawasan lingkungan. Beberapa langkah pentingnya, yang pertama adalah melakukan reklamasi dan juga revegetasi lahan bekas tambang. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi ramah lingkungan dan juga menetapkan zona tambang dan juga zona konservasi, melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan juga melakukan pendidikan lingkungan di daerah tambang. Jika semua pihak bekerja sama, tambang bisa menjadi berkah, bukan bencana. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi tadi yaitu persebaran barang tambang di Indonesia menunjukkan bahwa kekayaan tambang Indonesia tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga berdampak pada sosial, ekonomi, lingkungan, minyak bumi, batu bara, emas, dan nikel tersebar di berbagai wilayah dan berperan penting bagi pembangunan nasional. Kegiatan pertambangan memberi manfaat ekonomi seperti lapangan kerja dan juga infrastruktur, namun juga menimbulkan tantangan seperti kerusakan lingkungan dan juga konflik sosial. Oleh karena itu, pertambangan perlu dikelola secara bijak dan berkelanjutan agar kekayaan akan membawa kesejahteraan tanpa merusak lingkungan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.